Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang disahkan setelah Indonesia merdeka. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang tidak tertulis. Menurut Sori Lubis, istilah konstitusi yang berarti membentuk tersebut dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Jimmy Asidik, dalam konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, konsep konstitusi juga mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan organ negara, dan aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara. Sedangkan Sri Sumarti Martosuwindjo membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages, understanding, customs, or convention. Dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi dianggap sebagai sebuah hukum atau aturan dasar suatu negara dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang membentuk karakteristik dan konsep-konsep pemerintahan. Berisi prinsip-prinsip asasi yang dipatuhi sebagai dasar kehidupan kenegaraan, pengendalian pemerintah, peraturan, pembagian dan pembatasan fungsi-fungsi yang berbeda, dan departemen-departemen serta penjabaran secara luas urusan-urusan yang berkaitan dengan pengujian kekuasaan kedaulatan. Jika disederhanakan, konstitusi adalah sebuah piagam pelimpahan wewenang dari rakyat kepada pemerintah. Perbedaannya, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Beberapa contoh konstitusi tertulis lainnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah dengan mudah, misalnya melalui proses yang sama dengan undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid adalah konstitusi yang sulit diubah seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Australia. Berikut adalah beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1945. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS
berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga kembali ke UUD 1945. Dan yang terakhir ada Amandemen UUD 1945. Hal ini terjadi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Konstitusi tersendiri memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan, Indonesia pernah berlaku dua konstitusi lain, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara tahun 1950. Selain dokumen konstitusi tertulis tertentu, terdapat praktik dari kebiasaan ketatanegaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari konstitusi Indonesia. Misalnya, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan Maklumat Pemerintah 14 November yang telah disebutkan sebagai praktik ketatanegaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan kebiasaan ketatanegaraan yang masih terus dilakukan adalah pidato ketatanegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasi kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penegasan tujuan negara di dalam pembukaan yang berarti siapapun pemegang kekuasaan negara harus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah penentuan 5 dasar negara atau Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti setiap lembaga negara yang memiliki kekuasaan harus menjalankan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan 5 dasar negara. Dan yang ketiga adalah ketentuan bahwa negara Indonesia adalah hukum. Artinya, kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum dan prosedur yang jelas. Apa saja sih contoh pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada mempertahankan kedaulatan negara dengan bela negara, seperti melakukan upacara bendera saat hari Senin. Yang kedua ada menghargai dan menghormati sesama warga negara tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada mengakui hak asasi orang lain. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.